Halo guys, kembali bersama Alunime di sini. Ya, apa sih yang nggak kenal sama SAO dengan MC-nya Kirito dan Asuna? Nah, anime SAO GGO ini muncul dengan perbedaan yang menarik, yaitu tidak hadirnya kedua MC tersebut. Animenya sendiri bercerita tentang player bernama Len dalam turnamen Squid Game. Turnamen ini adalah bentuk battle royale dalam game Gun Gale Online. Tokoh utama cerita di anime ini adalah Karen Kohinui-maki, gadis kampus yang punya masalah sama tinggi badannya. Tingginya di atas rata-rata. Saking tingginya, ia sering menabrak pelang toko-toko. Di saat musim panas, ia tertarik dengan peralatan virtual reality full drive, karena dalam game bisa merasakan fantasi yang berbeda dari dunia nyata. Ia pun bertanya lebih lanjut sama kawannya Miu. Miu sendiri seorang maniak game. Dengan penuh semangat ia beritahu perihal game. Sayang banget Karen gak paham sama sekali. Jadilah Miu nyuruh dia buat beli Atmosphere dulu. Nah, saat beli Atmosphere, Karen sekalian beli CD game Alfheim Online. Playing start. Dia masuk ke halaman user baru. Karen masukkan nama Len. Rasnya Shield. Begitu karakternya muncul, ia langsung DC karena sistem Atmosphere mendeteksi tekanan jantungnya yang tinggi. Setelah ia melihat karakternya yang sangat tinggi, Miu ngasih saran supaya pakai fitur konversi ke game lain. Nasibnya jelek. Sampai 36 game semuanya tak memuaskan. Karakternya tinggi-tinggi dan aneh. Di game ke-37 ia menjadi seorang anak kecil yang pendek. Karen senang bukan main karena sekarang ia menjadi cebol dan imut. Karen atau Len aja kita sebut kalau di dalam game, masuk ke mode tutorial Gun Gale Online. Dia diajari hal dasar tentang dua jenis pistol, yaitu optical dan live ammo. Pistol optical itu lebih ringan, jarak tembaknya jauh dan akurat. Kelemahannya yaitu saat PvP pelurunya bisa ditahan oleh Battlefield. Sedang pistol live ammo itu pelurunya lebih berat dan sanggup menembus Battlefield musuh. Tutorial selanjutnya tentang bullet line, lalu bullet circle saat menembak, lanjut latihan menembak, kemudian latihan senjata melee. Len mulai suka GGO. Dia mulai memburu monster level kecil, lari saat dikejar oleh monster gede, dan juga terkadang mati. Dia lalu ke armor shop mencari baju yang imut. Sayangnya nggak ada, karena cuma ada fitur ganti warna aja. Ia lalu mengubah warna dirinya menjadi pink semua. Sekalian senjatanya pun ia ubah juga. Baru deh ia lanjut lagi leveling. Ia leveling di padang pasir sambil dengerin lagunya Kanzaki Elsa. Tak disangka datang 3 player ke situ. Len yang belum pernah PvP awalnya gugup. Sayangnya jebakan yang dia pasang kena monster, jadi player tadi kaget. Daripada dibunuh oleh musuh, mending ia yang melawan. Maka majulah ia dengan kegesitan dan akurasinya. Dengan mudah ia tumbangkan musuh. Sejak itu ia terkenal dengan julukan Iblis Pink, player PK yang sangat gesit dan lincah. Seperti biasa, ia PK player lain. Setelah mati semua, ia hendak bersembunyi. Tiba-tiba ia dihadang oleh Pito Hui yang penasaran akan Iblis Pink. Pito kemudian mengajaknya berteman. Mereka kemudian ke kota, minum teh sambil bercakap-cakap tentang pengalaman bermain VR. Mereka lalu saling menambahkan teman. Len cerita dia mau nyari Amos. Sama Pito diajaklah ke toko yang istimewa. Barang di sana bagus-bagus. Len terpana sama machine gun mini P90. Dia kemudian membelinya. Senjata barunya itu ia beri nama Pichan. Mereka berdua berburu bersama hari demi hari. Sampai Pito ngajak kopdar, tapi Len masih ragu. Pito lalu ngajak buat janji jika suatu saat ia dan Pichan bisa mengalahkan Pito, mereka akan kopdar. Itu juga ngasih tahu tentang turnamen Squid Game di GGO. Squid Game atau disingkat SJ adalah ide seorang fans GGO setelah menyaksikan Bullet of Bullet atau BOB. Fans itu yang seorang novelis maniak pistol mengirim surat kepada Dev Jaskar bahwa ia ingin tim Battle Royale ada di GGO. Itu lalu menyarankan Len ikutan SJ. Kalau dia sendiri gak bisa karena katanya di hari HSJ dia mau kondangan ke kawan yang nikahan. Tim dan pendaftaran Pito semua yang ngurus. Len tinggal main aja nanti. Di real life Karen curhat sama Miu. Miu sih dukung banget ya ikutan SJ. Pas dicek tanggal mereka udah janji mau nonton konser Kanzaki Elsa bareng. Karen pun janji kalau dapat tiket dia nggak mau ikutan SJ. Karen kemudian mencari info tentang SJ. Aturannya sama dengan BOB. Pertandingan dimulai setelah tim masuk ke field peperangan yang khusus disediakan. Senjata bebas dipakai, kendaraan juga. Jasad yang terbunuh tak akan hilang sebelum 10 menit. Juga ada satelit scan buat ngecek lokasi kapten tim musuh. Di hari penjualan tiket, Miu nelpon kalau ia gagal dapat tiket. Karen pun akhirnya fokus pada turnamen SJ. Len dan Pito bertemu di teras kota, sembari menunggu anggota tim satunya. Pito menjelaskan peraturan SJ lebih rinci pada Len.
Vito juga menjadikan Len sebagai ketua tim. Kemudian masuklah seorang pria tinggi besar bernama M yang akan menjadi anggota timnya. M mengajak Len ke arena untuk uji fisik dan berlatih kemampuan yang dimiliki oleh Len. M juga memperkenalkan senjatanya. Dalam tim, Len sebagai ketua dan M sebagai ahli taktik. Di dunia nyata, Karen nulis surat penggemar pada Kanzaki Elsa, penyanyi favoritnya itu. Suratnya tentang ketidakpedeannya akan dirinya yang super tinggi, juga tentang game GGO yang baru ia mainkan. Di akhir surat dia meminta maaf dan meminta supaya konser berikutnya di tempat yang lebih gede agar banyak yang bisa nonton. Kembali ke dunia GGO, waktu sebelum turnamen tinggal hitungan menit. M mengajari teknik berpisau pada Len. Turnamen SJ pun mulai. Partisipan dalam turnamen ini adalah 23 tim. Dengan 6 orang pemain maksimal dalam satu tim. Poin Len dan M di area hutan. Karena Len outfitnya serba pink, M memberikannya pakaian kamu abu-abu. M lalu memeriksa peta. Mereka berdua bergerak ke arah selatan menuju daerah perkotaan. Mereka berhenti di tepi hutan dengan posisi Len di depan dan M 300 meter di belakangnya. Di depan, Len melihat ada tim lain dalam posisi terbuka sejauh 200 meter. Saat itu satelit scan. M meminta Len untuk bersembunyi. Setelah musuh melihat hasil scan, mereka menembak membabi buta dengan machine gunnya ke arah Len. Mereka keasikan hingga tak sadar ada sniper yang mengintai. 3 orang pecinta tim machine gun Jepang pun tewas, 2 lagi langsung bersembunyi. M lalu bergerak ke samping Len. Ia siapkan snipernya untuk mengintai musuh. Dari seberang sana terlihat 4 orang tim yang mengincar tim machine gun. M masih menunggu kemunculan sniper mereka. 4 orang penjaga itu melemparkan granat lalu menghabisi 2 orang machine gun lovers itu. M terus standby. Dari teropong mereka melihat 2 sniper musuh turun dari gedung menggunakan teknik rappelling. Tim Len tidak menyerang mereka. Menurut analisa M, tim lain yang mendengar baku hantam tadi akan terpancing. Mereka akan membiarkan musuh-musuh itu saling hantam, sementara mereka akan memutar dan bergerak ke perumahan. Tim elit yang ahli rappelling tadi berhasil menghabisi tim yang datang terpancing. Sementara tim Len selamat sampai ke perumahan. Dari hasil scan satelit, 15 tim sudah gugur dan sisa 8 lagi. Tim elit tadi kemudian bergerak ke perumahan. Dari hasil scan, tim Len berjarak 80 meter dari mereka. Tim elit pun maju pelan-pelan sampai di lokasi. Di sana tidak kelihatan seorang pun. Hanya Len dengan tubuh cebolnya bersembunyi dalam koper. Ia segera keluar dari koper dan menembak. 2 orang pun tewas. Ia lalu menggunakan mayat musuh sebagai tameng, lalu menghabisi 2 sisanya dengan kelincahannya. Kedua sniper tim elit tadi memutuskan resign setelah melihat keempat kawannya mati. Dan sangat girang, taktik dari M sangat manjur. Satelit scan menunjukkan sisa 3 tim lagi. Medali perunggu sudah di tangan mereka. Satu tim musuh berada 5 km daerah tandus. M mengajak Len memutari danau. Di tengah jalan, M deteksi musuh. Mereka berdua menunduk. Baret Len merah bermunculan di atas kepala mereka. Untungnya mereka cepat menunduk sehingga tak ada yang kena. Musuhnya kelihatan. Mereka naik hovercraft di atas danau. Setelah dekat, mereka hujani tembakan pada Len dan sendiri berguling-guling di tanah menghindari serangan mereka. M lalu membuka tas besarnya. Isinya adalah pelindung. Ia posisikan dirinya dalam pelindung itu. Musuh mengincar M. Hujan tembakan mereka tak bisa menembus pelindung M, yang ia kata bahwa pelindung itu adalah pelindung pesawat luar angkasa. M kemudian meminta Len berlari agar ditarget musuh, sementara ia menembak. Kerjasama mereka berhasil, 2 musuh tewas di tangan M, menyusul 2 musuh lagi. Tinggallah 1 buah hovercraft yang terus melaju. M melemparkan granat dekanet yang meledak persis di bawah hovercraft musuh. Anggota tim terakhir terlempar ke tanah dan segera mendekat untuk menghabisinya. Tinggal 1 tim musuh tersisa. Satelit scan menunjukkan lokasi mereka sangat dekat. Mereka pun kaget, tak disangka tiba-tiba Len tertembak di bahu. Ia terhempas. M segera menolong Len. Ia terkena tembakan juga ke paha. Ia lihat hovercraft tadi sangat dekat. Ia bawa dan ke situ lalu tancap gas kabur. Len yang HP-nya tinggal dikit menyuntikkan item pemulih. HP-nya kembali ke batas aman. Tim musuh mengejar mereka dengan truk. Mereka pun mendarat dan mencari tempat berlindung. M ingat bahwa ia dipesan untuk membaca surat tepat jam 15.00. Setelah membaca surat itu, ia keluarkan pistol dan meminta maaf pada Len. Tapi sayang, Len lebih cepat menodongkan pican pada M. M lalu menangis, meminta ampun agar jangan ditembak. Len yang penasaran nanya kok sifatnya berubah gitu. M bilang kalau dia akan dibunuh jika mati dalam game.
diserahkan surat itu pada Len. Setelah membaca surat itu, Len yakin itu surat dari Pito. M meraung, ia sebut bahwa orang tidak paham bagaimana miringnya pemikiran Pito. Awalnya setelah membaca itu, M ingin membunuh Len agar ia jadi leader, lalu ia akan menyerah. Karena dah kadung terjadi, Len memilih bermain sendiri dan menyarankan M untuk bersembunyi saja. Dan pun berlari seorang diri hingga ia bertemu musuh. Adu tembak berhamburan antar keduanya. Memanfaatkan medan berbatu dan kelincahannya, M membunuh musuh tadi. Tim musuh yang mendapat kabar segera ke sana. Ia dihujani tembakan machine gun musuh. Dan lari kocar-kacir lalu bersembunyi di balik bebatuan. Darahnya sisa 70% dengan 6 kotak peluru dan 2 granat plasma. Ia pun bangkit dan berlari ke arah musuh. Karena posisinya terbuka lebar, ia terkena tembakan yang merusak ammo boxnya. Mau tak mau Len ngumpat lagi. Lokasinya kelihatan musuh. Batu tempat berlindungnya dihujani tembakan machine gun. Len membuang 1 granatnya lalu memanfaatkan ledakan granat tersebut untuk lari. Ia pun mikir ngapain dia lari terus padahal tubuhnya kecil dan dirinya sangat lincah. Dia pun berganti taktik untuk mendekati musuh dan menghabisinya. Ia tunggu 3 orang musuh bergerak bersamaan ke dekatnya, lalu ia kujutkan mereka. Seorang terbunuh, lalu ia lemparkan sisa granat dan mencoba ngumpat ke batuan. Sayangnya musuh juga lihai, kakinya tertembak, ia pun jungkir balik dan pican terlepas dari tangannya. Musuh segera mengunci Len, tak disangka granat yang ada di pinggang musuh ditembak oleh M. Granat itu meledak, M lalu mengincar sniper musuh. Dan memanfaatkan kesempatan itu, ia ambil pican, menerjang musuh. Dari balik batu muncul musuh berpistol, mereka saling tembak. Len merangsek ke depan, musuh menghajarnya dengan tendangan dan pun terjatuh. Musuh lalu datang menginjak kedua tangan Len, lalu menembaki jantungnya. Len tidak mati, di sakunya ada satelit scan, barang immortal. Musuh mengalihkan tembakan dari jantung ke kepala yang berhasil dielakkan oleh Len. Musuh mau nembak lagi, tapi ammonya habis. Melihat hal itu, Len melempar ammo box padanya, lalu mengangkat pican dan menembak musuh. Musuh segera menangkap pican dan merubah arah tembakannya. Dan terus menembak sampai peluru habis. Mereka berdua lalu bertukar nama. Nama musuh itu Eva. Teman Eva yang bernama Sophie datang. Eva memintanya untuk menembak mereka berdua. Sebelum Sophie menembak, ia duluan ditembak oleh M dengan snipernya. Sebelum Sophie mati, ia lempar ammo pada Eva. Eva yang dapat ammo menghujani tembakan pada Len dan mengorbankan pican sebagai tameng, lalu menghunus pisaunya dan melesat melalui sela paha Eva. Ia menyabetkan pisaunya ke paha Eva dan kemudian berbalik dan menyayat leher Eva, membunuhnya di situ juga. Di saat yang sama, M menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi sniper musuh. Mereka berdua pun memenangkan turnamen Squid Game. Karen yang jalan pulang dari kampus berpasangan dengan anak SMA yang selalu ia lihat jalan bareng. Ketua mereka yang bernama Nito Besaki menyapa Karen. Mereka pun berkenalan. Salah seorang anak memanggil Saki dengan nama Bos. Sedangkan Saki melihat P90 pink di tas Karen. Mereka pun saling yakin lalu berjanji akan bertanding lagi di GGO. Karena pican sudah rusak, Len datang ke toko yang dikasih tahu Pito. Di sana ada P90 yang langsung ia beli. Keluar dari toko, ia bertemu dengan Eva. Selanjutnya, di real life mereka kopdar di rumah Karen. Saki membawa teman-temannya, mereka pun saling mengakrabkan diri. Di musim dingin, Karen balik ke rumah orang tuanya, bermain bersama Miyu, hingga pada saat pulang ia mendapat email dari Jaskar tentang Squid Game 2. Sebelum sampai rumahnya, ia bertemu pria yang mengaku bernama M dan ingin membicarakan sesuatu padanya. M memperkenalkan dirinya, namanya Asogi Goshi. Dia datang meminta tolong Karen untuk menyelamatkan 2 orang, yaitu ia dan orang asli Pito. Karena Pito akan ikut SJ dan berkata kalau ia akan bunuh diri jika tidak menang ataupun jika ia terbunuh. Karen pun kebingungan mendengarnya. Goshi menjelaskan lagi bahwa Pito orangnya menyukai tantangan yang mengancam kematian. Dulunya dia juga main SAO sejak beta tes. Tapi karena suatu hal ia tidak ikut perilisannya. Saat Pito tahu bahwa SAO menjadi game kematian, ia sangat marah dan mengutuk takdirnya. Ujungnya ia tenang kembali dan fokus ke pekerjaannya. Sejak Seed sukses, nafsu VR-nya pun bangkit lagi. Ia mencari game tantangan baru. Goshi berlaku seperti ini karena ia sangat mencintai Pito. Jadi walaupun kelakuan Pito gila, ia terus mendukungnya. Karen pun setuju. Ia minta tolong sama Miyu agar ikutan main GGO dan membantunya. Miyu pun main, nama caranya Fukajiro. Caranya sama cebolnya dengan Charlen. Karena cara baru Fukajiro sangat kere. Len mau ngasih duitnya sama dia tapi ditolak. Ia bilang supaya M saja ngasih karena ia yang minta bantuan. Tak disangka M ngasih duit 10 juta. Mereka pun lanjut ke toko senjata. Di toko biasa tak ada yang memuaskan Fukajiro.
dan lalu membawanya ke toko istimewa yang disarankan Pito. Di sana Fukajiro tertarik dengan granat launcher atau kita singkat GL. Harganya 3 juta sebiji. Ia beli 2 GL dan seluruh amonya. Selanjutnya mereka pergi latihan dengan memburu monster. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Squad Jam 2 dimulai. Mereka muncul di area perkotaan. Fukajiro yang sangat bersemangat tidak sengaja menginjak jebakan musuh. Akibatnya kedua kakinya putus dan segera menariknya bersembunyi ke dalam rumah sebelum pemasang jebakan datang. 6 orang pemasang jebakan itu pun datang dan mereka mengepung dan melompat keluar melalui jendela kaca lalu menembak dan membunuh 2 musuh. Ia kemudian bersembunyi di balik mayat musuh untuk menahan tembakan. Setelah itu ia lompat lagi dan membunuh musuh ketiga. Kemudian ia hunus pisaunya dan menyabet selangkangan musuh. Keempat, sekaligus menghabisinya dengan tembakan. Setelah itu ia bergerak ke belakang rumah dan menghabisi musuh kelima. Musuh keenam yang menggunakan shotgun menembakinya. Pohon tempat berendong leon hancur. Ia berlari dari situ. Tak disangka Fukajiro yang cacat kaki menghabisi musuh keenam dengan GL-nya. Penonton yang menonton live stream bersorak kagum akan skill Len. Layar live stream kemudian berganti menunjukkan pertandingan tim lain. Tim Pito bersiaga di atas perbukitan. Pito merasa sangat bosan dan ingin turun ke bawah untuk bertarung. M sebagai tim leader berkata lain, ia menggunakan taktik menunggu dan bersabar. Setelah 2 menit, kaki Fukajiro yang putus tumbuh kembali. Satelit scan menunjukkan ada tim terdekat di lintasan kereta api dan mengajak Fukajiro ke sana membasmi mereka. Setelah berada di dekat rel, Fuka bersiap dari kejauhan, sementara Len mendekat diam-diam dan memberi petunjuk. Dengan keakuratan tembakan GL Fuka dan informasi dari Len, tim musuh dihabisi. Segera setelah itu satelit scan bisa dipakai lagi. Ada 7 tim yang berdekatan lokasinya, sama-sama bergerak ke arah tim Pito. Dan curiga mereka bertujuan bekerja sama buat mengalahkan tim Pito. Anggota ke-7 tim tanpa pemimpin pun tiba, tapi mereka meremehkan Pito. Mereka semua dibantai satu persatu dengan brutal oleh Pito dan timnya. Bahkan ketua mereka juga disniper oleh Pito dari jarak jauh, hingga salah seorang tim leader memilih resign. Di luar, penonton live stream melongo kaget menyaksikan kebrutalan Pito. Kembali ke tim Len, mereka bergegas ke arah Pito dan memilih jalan pintas dari kubah. Saat satelit scan, di dalam kubah ada 3 tim. Len ingin menghindari pertempuran buat menghemat peluru. Sayangnya saat mengendap-endap, ia bertemu tim musuh. Rencana pun berubah. Fuka menembakkan granat berwarna pink secara acak ke langit, kemudian meledak. Ketika meledak, partikel pink memenuhi ruang, pandangan pun terbatas. Dan memanfaatkan hal ini dan menembaki musuh satu persatu dengan menggunakan balet len musuh. Dengan cara itu ia bisa menghabisi 16 musuh. Begitu langit cerah, ada pria yang memergoki Fuka. Ia hendak berbuat mesum. Fuka yang marah mengajarnya dengan menggunakan rifle sebagai pedang. Orang terakhir pura-pura mati. Ia ketahuan karena ia punya ammo P90 dan ingin memintanya tanpa merampas. Musuh mau ngasih asalkan Len mau nyium dia. Len setuju dan maju untuk menciumnya di pipi. Musuh pun setuju. Ia ternyata adalah seorang cewek. Karena keasikan ngobrol, mereka pun kaget saat banyak balet Len ke arah mereka. Si cewek tadi dorong Len. Ia terkena seluruh tembakan dan tewas. Dan meminta Fuka menembakkan GL-nya ke arah musuh. Ditambah serangan dari tim Eva, musuh pun kabur. Eva lalu mendatangi Len dan mengajaknya bertempur. Len menolak, ia tak bisa. Fuka menyebut bahwa misi mereka adalah membunuh Pito Hui. Karena jika ia mati di tangan orang lain, dirinya Diril juga mati. Mendengar hal itu, Eva meminta penjelasan lebih. Di sisi Pito, ada tim yang mengajak kerjasama. Pito menolaknya. Mereka lalu berjanji sebagai seorang lelaki bahwa mereka tidak akan menembak sampai scan berikutnya. Tim itu lalu berbalik dan berjalan pergi. Pito meminta pistol M. Ia menembaki tim tadi. Ia berkata bahwa ia bukan lelaki. Jadi ia tidak terikat janji. Hanya satu yang kabur. Itu pun karena ia tak berani menembak. Tim Eva menemukan tim M. Eva pun mengajak kawannya untuk maju dan bertempur. Dari jauh mereka melihat perisai M sudah terpasang. Mereka tak gentar hingga di jarak 800 meter. Si gendut Sophie duduk di atas tunggul kayu. Oma lalu membunuh Sophie, kemudian mengeluarkan senjata anti-tank yang sangat berat. Mayat Sophie jadikan penumpu. Setelah itu ia jadikan tubuh Sophie sebagai tank, sebagai tameng, lalu menembak M hingga perisai dan senjatanya hancur. Setelah hancur, Eva memberi komando untuk maju menyerang. Setelah jam 14 tepat, Eva memberi tanda pada Len untuk maju. Rencana mereka adalah serangan dari 2 sisi. Tak disangka player yang dibiarkan kabur oleh Pito tadi menembaknya menggunakan sniper. Tembakannya mengenai mata Pito. Dan kaget, dia segera ke situ dan membunuh si sniper. M juga super panik. Dia takut Pito akan mati. Tepat tinggal setitik lagi darahnya.
Ia selamat. Pito histeris, kegirangan, sampai pingsan. Dia ternyata menggunakan nerve gear yang tidak memiliki fungsi auto disconnect saat emosi tidak stabil. Melihat Pito pingsan, M membawanya masuk ke kabin. Tim lain yang berada di sekitar situ segera menyerang setelah melihat tim itu mundur ke kabin. Mereka menyerbu masuk dan membunuhi para pemain yang dikontrak M. Mereka naik ke tempat tidur Pito. Di depan pintu kamar, mereka ditembaki dari dalam, disusul oleh serangan Photon Sword dari Pito. Kombinasi itu membuat semua musuh yang naik tadi mati. Pito sudah sadar dan penuh semangat. Tim Eva pun maju, semua sambil menembaki kabin, disusul oleh Fukajiro. Saat Len hendak bergerak, tali sepatunya diikat Fukajiro ke GL-nya. Len yang sibuk membuka ikatan tali sepatunya mendengar bahwa tim Eva yang maju dibunuh satu persatu. Ia lalu menggunakan pisaunya untuk memotong tali sepatu. Fukajiro sendiri tak bisa bergerak karena keempat tangan dan kakinya putus tertembak. Setelah memotong tali sepatunya, Len merubah rencananya. Ia berlari ke arah kebalikan dari kabin. Pito yang melihatnya kabur segera mengajak M mengejarnya menggunakan jeep musuh. Len berlari hingga ke tepi sungai. Ia lalu berbalik dan bergaya seakan hendak berduel. Tapi setelah jeepnya datang, ia berbaling di tanah dilewati tubuh jeep itu. Jeepnya tak sadar masuk ke sungai. Rupanya sungainya cetek. Jeepnya pun berbalik dan melaju untuk menabrak Len. Setelah dekat, Len melompat ke atas dan menembaki mereka dari atap terbukanya. Dari situ Len berlari ke sungai karena tembakannya tak kena. Pito pun balas menembak. Len tertembak di kaki, ia pun terbaring di sungai. Darahnya terus menyusut. Ia pun mulai pesimis. Suara Fuka menyemangatinya. Ia datang ke arah Len. Tembakan GL-nya membuat Pito kaget. Fuka dan jeepnya pun melaju ke arah Len. Len naik dan dikejar oleh Pito. Mereka mulai saling tembak di atas jeep. Bensin mereka sudah mau habis. Keduanya saling menghantamkan jeep. Tim Pito oleng, ia terlempar. Lem juga turun. Mereka saling tembak lagi. Tembakan Pito mengenai tangan Len. Agar selamat, Len menggunakan pican sebagai perisai dan maju. Begitu dekat, ia tendang wajah Pito. Pistolnya pun terlempar. Keduanya sama tak bersenjata. Len lalu mengolok-olok SAO hingga Pito emosi. Len kemudian melesat melewati kedua pahanya sembari menyabatkan pisaunya. Pito membalas dengan tinjuan ke wajah Len sehingga ia terlempar. Ia lalu mengambil pican dan menembak Len. Akibat dijadikan perisai tadi, pican meledak. Len memanfaatkan hal itu dan maju dengan pisaunya. Walaupun kaget, Pito dapat menangkap Len lalu membantingnya dengan keras. Ia lalu menahan kedua tangan Len dan mengangkatnya. Di sisi M, ia mengikat Fuka dan membawanya pada Pito. Pito meminjam pistol M lalu menembaknya dengan dakwaan berkhianat. M mengakuinya, ia pun tewas. Setelah membunuh M, Pito bernyanyi dengan senang. Fuka lalu membuka ikatannya dan menerjang ke arah Pito. Pito menjadikan tubuh Len sebagai tameng. Fuka menebas kedua tangan Len dan menendangnya ke arah Pito. Len kemudian menggigit leher Pito hingga darahnya turun terus. Sebelum Pito mati, Len mengingatkan janji kopdarnya dulu. Pito pun mati. Tak disangka, tim TS datang dan menghujani mereka dengan tembakan. Len dan Fuka mati, tim TS menjadi pemenang. Esoknya Karen mengundang Saki dan kawan-kawannya ke rumahnya, serta mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka di GGO Squad Game 2. Kawan-kawan Saki juga memberi hadiah ulang tahun lebih awal pada Karen, berupa kalung. Karen sangat senang menerimanya. Besoknya Karen dan Miu menunggu kedatangan M untuk membawa mereka menemui Pito. Setelah berjumpa, M atau kita sebut saja sekarang Goshi di dunia real membawa mereka ke tempat Pito. Di tengah jalan, Goshi menceritakan kisah cintanya dengan Pito. Ia menunjukkan foto pria gendut. Itu adalah dirinya di masa lalu, sebelum ia kurus dan kenal Pito. Pada suatu hari, Goshi bertemu dengan gadis cantik. Ia lalu menguntit gadis itu hingga suatu sore, gadis itu berbalik dan mengajaknya ke apartemen. Di sana kaki dan tangan Goshi diikat. Gadis itu lalu menghajarnya, menghina dan memarahinya karena telah menguntit dia terus. Gadis tadi lalu memoto Goshi dengan potret memalukan dan mengancamnya agar tidak lapor polisi. Akibat kejadian itu, Goshi tak bisa lepas dari si gadis. Ia menjadi si gadis dan mereka bahagia hingga hari peluncuran SAO. Mobil mereka sampai ke tujuan. Rupanya mereka datang ke tempat Secret Life Kanzaki Elsa. Menurut keterangan M, Pito aslinya adalah pemilik klub musik yang menaungi Elsa. Karen dan Miu yang merupakan fans Elsa pun menonton konser itu dengan girang. Setelah konser selesai, mereka dipertemukan dengan Pito yang aslinya bernama Satou Rei. Saat perkenalan, Karen mengabaikan Rei dan mendekati Kanzaki Elsa yang membaca buku di situ. Ia memuji suara Pito yang bagus. Elsa pun tertawa dan bertanya kenapa
Karen bisa tahu kalau Pete yang asli adalah Elsa, bukannya Rey. Karen curiga dari mana M bisa tahu kalau dia adalah si cebol di dunia real. Lalu ia hubungkan dengan undangan Secret Life itu. Dulu, Karen mengirimkan surat pada Kenjaki Elsa tentang kekaguman dan dirinya bermain Yu-Gi-Oh sebagai si cebol pink. Dari situ ia tahu kalau Kenjaki Elsa berhubungan dengan M. Apalagi setelah konser, untuk berjumpa dengan Pito, M membawanya ke ruang ganti Kenjaki Elsa. Karen makin yakin akan analisanya. Elsa pun mengaku. Mendengar pengakuan itu, Karen langsung memeluk Elsa dan menangis bahagia karena ia tidak mati. Elsa yang cebol meminta Karen untuk jongkok supaya ia bisa melihat wajahnya yang cantik dengan jelas. Setelah itu ia mencium bibir Karen. Rupanya Elsa ini biseksual. Akhir yang bahagia buat Karen, M, Elsa, dan Miu. Sampai jumpa di video berikutnya.